Saya nggak menjawab satu persatu, tapi saya lihat ada beberapa hal yang saya bisa jawab secara umum dan nanti menyentuh beberapa hal penting. Saya prinsipnya sangat setuju bahwa penanganan terorisme negara tidak boleh over authority, tidak boleh bertindak berlebihan. Excessive use of force juga tidak boleh terjadi. Pelanggaran HAM prinsipnya juga tidak boleh terjadi. Karena akan kita merespon kasus terorisme ini di negara demokrasi dan iklim demokrasi saat ini justru dalam rangka untuk melakukan perlindungan terhadap HAM. Namun yang perlu dipahami, saya kira SOP untuk memagari agar otoritas negara tidak bertindak berlebihan itu memang perlu diperkuat baik secara internal maupun eksternal. Namun yang perlu juga dipahami bagi rekan-rekan, tolong dipahami betul dinamika karakteristik daripada gerakan yang melakukan aksi kekerasan terorisme ini. Jadi pahami betul karakteristik mereka, pahami betul tradisi, kemudian strategi mereka. Saya menulis buku, bisa di Google. Mungkin kalau di Google Tito Karnavian, Explaining Islamist Insurgency. Itu buku yang saya buat, diterbitkan di Imperial College London. Saya menjelaskan secara detail dari hasil penelitian saya, 600 orang lebih saya interview, itu bagaimana strategi untuk melakukan struggle. Ini kan bagi teman-teman inilah struggle, perjuangan. Setiap struggle memiliki karakter sendiri. Perjuangan Mao Zedong dengan doktrin komunisnya itu juga memiliki karakter sendiri mereka. Menyasar kaum petani dan buruh, menjual ideologi komunisme. Mereka melakukan protracted war. Jadi insurgensi menggunakan cara jangka panjang. Ini ada level-level stage-nya. Kemudian perjuangan Che Guevara di Amerika Latin yang bisa mengalahkan negara juga di sana. Mereka juga melakukan cara-cara dengan strategi-strategi khusus tersendiri. Kita waktu berjuang juga melawan Belanda, waktu perang mereka punya strategi, punya taktik, cara-cara tersendiri. Nah, kalau negara sekarang berhadapan dengan kelompok terorisme seperti ini, dan salah satu kekuatan instrumen negara untuk menangani itu adalah hukum, legal provision. Jadi instrumen hukum adalah salah satu. Tolong instrumen hukumnya juga harus disesuaikan dan memahami betul karakteristik dari kelompok ini dalam melakukan pergerakannya. Nah, untuk itu saya sarankan nanti orang-orang yang paham tentang ini, kalau saya dianggap pembelaan nanti, paham tentang ini, seperti Ali Imron yang mau terbuka bicara. Ali Imron, Nasir Abbas, Abu Tolut, Ustadz Ghazali, mereka yang ingin secara terbuka, ini strategi kami. Nah, sehingga pada saat membuat hukum, nanti paham itu mengcounternya seperti ini. Nah, dalam pemahaman saya, sebagai anggota polisi yang lebih banyak berkecimpung di bidang reserse dari letnan tahun 87, jadi 29 tahun saat ini, saya sudah nangani mulai kasus copet di Senen, ya, kasus jambret di Tanah Abang, kasus curanmor berat 100 kali kita tangkap pelakunya, kasus perampokan, pembunuhan, narkotik yang berton-ton, yang terakhir saya Kapolda sudah 1,1 ton lebih jaringannya terungkap. Terus terang, secara pribadi saya yang terberat bagi saya, yang tersulit bagi saya adalah menghadapi jaringan ini. Kenapa? Karena pertama motifnya bukan motif ekonomi semata. Saya kurang sependapat kalau seandainya betul masalah ekonomi sejahtera menjadi salah satu masalah. Tapi itu bukan masalah utama. Masalah utamanya kalau seandainya masalah ekonomi menjadi masalah, maka Osama bin Laden yang orang kaya nggak mungkin dia ikut dalam jaringan ini. Atau Dr. Azhari yang sudah mapan hidupnya, nggak mungkin dia ikut dalam jaringan ini. Tapi ini ada permasalahan. Klik like, share,
Dan jangan lupa subscribe.